kita sering berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, baik itu di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, atau bahkan di tempat kuliah. Namun, sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi dalam tindakan dan perilaku mereka. Jadi, interaksi ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk, seperti berbicara, berkomunikasi nonverbal, atau bahkan berkomunikasi melalui teknologi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau interaksi sosial itu ada terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada interaksi sosial positif, dan yang kedua ada interaksi sosial negatif. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu ada interaksi sosial positif. Nah, interaksi sosial positif ini bisa berbentuk seperti kerjasama, dukungan, atau saling menghormati. Lalu contoh yang kedua itu ada interaksi sosial yang negatif. Nah, interaksi sosial yang negatif ini jadi orang-orang itu bisa berbentuk seperti perselisihan dalam kelompok atau konflik, ketegangan, atau perbedaan pendapat yang dapat merugikan salah satu pihak. Gimana sih proses terjadinya interaksi sosial itu? Nah, teman-teman harus tahu, proses terjadinya interaksi sosial itu dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan dari salah satu pihak, misal berbicara ataupun memberikan isyarat. Nah, nantinya rangsangan ini akan diterima dengan baik oleh pihak yang lainnya, dan pihak yang lainnya akan memberikan respon. Nah, proses ini akan terus berlangsung dan terjadinya komunikasi yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Nah, begitu tuh caranya proses terjadinya interaksi sosial, teman-teman. Nah, selain itu, agar interaksi sosial dapat berlangsung, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya kontak sosial antara individu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nanti setelah adanya kontak sosial antara dua individu atau kelompok tersebut, keduanya akan membuat komunikasi, atau setelah adanya kontak sosial lalu terjadinya komunikasi. Nah, agar interaksi sosial dapat berlangsung, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kontak sosial antara individu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, terjadinya komunikasi. Jadi, setelah adanya kontak sosial lalu terjadinya komunikasi, ini melibatkan pertukaran informasi ataupun respon. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai dalam interaksi, seperti menyampaikan informasi atau berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan. Hal-hal yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu pertama ada imitasi atau peniruan. Jadi, imitasi atau peniruan ini merupakan proses meniru perilaku, sikap, cara berpakaian, gaya hidup, atau apapun dari orang lain. Yang kedua, ada sugesti atau pengaruh. Jadi, sugesti atau pengaruh ini adalah proses di mana seseorang menerima pandangan atau pengaruh dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga, ada identifikasi atau mengidentikan diri. Jadi, identifikasi atau mengidentikan diri itu merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Yang keempat, ada simpati atau ketertarikan. Jadi, simpati ini adalah proses ketertarikan seseorang terhadap pihak lain yang didasari perasaan. Selanjutnya ada motivasi atau dorongan. Motivasi atau dorongan ini merupakan hal yang muncul dari dalam diri untuk melakukan interaksi sosial. Selain itu ada juga empati atau merasakan kondisi orang lain. Nah, empati ini merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang terjadi seputar permasalahan interaksi sosial. Misal, ada siswa yang kesulitan untuk memulai percakapan atau mempertahankan percakapan dengan teman-teman sebayanya. Hal ini bisa jadi dimasalahkan karena anak tersebut
mungkin merasa terisolasi, bahkan kadang menghindar dari teman-teman sekolahnya. Nah, permasalahan tersebut bisa jadi juga karena merasa tidak nyaman atau cemas ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kemungkinan kurangnya keterampilan sosial yang dimiliki anak tersebut eee, yang membuatnya sulit menjalin hubungan positif dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, hal ini bisa dipengaruhi dengan kurangnya rasa percaya diri atau rasa minder yang tinggi oleh anak tersebut. Nah, kita sebagai guru BK bisa membantu anak tersebut untuk latihan keterampilan sosial seperti mengajarkan memulai percakapan, mengajarkan bagaimana cara mendengarkan aktif, dan cara menunjukkan empatinya terhadap lingkungan sekitarnya. Kita juga dapat membantu merasa nyaman dalam kegiatan-kegiatan kelompok anak tersebut seperti mendampingi setiap kegiatan kelompok anak tersebut. Kita juga membangun rasa kepercayaan diri pada anak tersebut melalui sesi konseling dan membantunya untuk memulai pendekatan dengan teman sebayanya. Nah, contoh kasus dan intervensi tersebut diharapkan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah, supaya anak-anak mampu untuk berinteraksi dengan sosialnya dan lebih merasa nyaman dengan teman-teman sekolahnya.